dan seisi rumahmu akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Biar lebih semangat, kita mau tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah gabungan kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Adik-adik, sebelum kita berdoa untuk memulai ibadah gabungan kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Mata Tuhan Melihat. Musik. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Nah, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Iya, yang pertama, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam, sehingga pagi ini kami dapat melaksanakan ibadah gabungan sekolah minggu kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami ya Tuhan.
Tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat? Masih dong Kak. Nah, biar lebih semangat, Kak Dea undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati di medley dengan lagu Tok Tok Tok. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Lagunya Berkat Kemurahan-Mu. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik! Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasanya, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan amplopnya. Dan jangan lupa juga untuk ditulis harinya, yaitu hari Minggu, tanggal 15 November tahun 2020. Baik adik-adik, sebelum mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di ibadah kami saat ini. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan syukur dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Oke adik-adik, pada kesempatan ini Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Cecil dan Kak Dea, dan juga Kak Yola. Kakak-kakak, walaupun di masa pandemi dan kalian sibuk dengan kuliah dan sekolah kalian, tetapi harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Oke, pada kesempatan ini Kak Esther mau ingatkan kepada kita semua, atau memberi informasi kepada kita semua, bahwa ibadah anak sekolah minggu dan remaja masih kita laksanakan secara online ya. Walaupun secara online, tetapi Kak Esther yakin dan percaya kalian pasti bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, di masa pandemi ini juga Kak Esther mau informasikan kepada kita supaya tetap taat dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Di sini juga Kak Esther mau informasikan kepada kita semua bahwa seksi pelayanan anak dan remaja akan melakukan perayaan Natal, tetapi dengan metode dan mekanisme yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena tahun ini kita akan mengadakan Natal dengan cara atau dengan tema Christmas Caroling ya. Jadi kakak-kakak sekolah minggu yang akan datang ke tempat adik-adik, kita akan menentukan titik kumpul di suatu tempat. Jadi adik-adik nanti berkumpulnya tidak jadi satu, tetapi dibagi-bagi. Nah, di situ nanti kakak-kakaknya akan datang dan kita akan merayakan Natal secara kecil-kecilan, tetapi dengan sukacita yang besar dan luar biasa. Oke adik-adik ya. Oh iya,
Kak Esther juga tidak lupa mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian pada minggu ini. Ya, selamat bertambah usia ya. Kalian pasti senang sekali. Banyak doa dan harapan yang baik-baik kepada kalian. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa dalam iman, semakin dewasa dalam berpikir dan juga dalam bertutur kata, bertindak. Ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pekerjaan kalian. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Jangan lupa tetap setia ibadah dan nantikan informasi-informasi terbaru dari seksi pelayanan anak dan remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal. Sekarang kita pisah kelas. Kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Shalom teman-teman, apa kabar? Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah online kita. Sebelum memulai ibadah online kita, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 dengan judul Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang baru, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah online kami ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 279 dengan judul Semua Orang Inginkan Kebenaran.
kata pemasmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, musim pun membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini sehingga kami dapat beribadah walaupun dari jarak jauh. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan kami dapat memahami isi dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-27 sampai ke-31 dengan perikop kepala penjara Filipi. Yang pertama, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, apa kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, tetap kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16. Pada hari ini saya akan mengambil ayatnya yang ke-31 saja, yang berbunyi demikian. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diceritakan dalam nas kita, khususnya Rasul Paulus pasal 16 ini, pada suatu ketika di tempat sembahyang orang Yahudi yang ada di Filipi, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang wanita yang memiliki roh tenung, atau bisa juga disebut roh jahat, yang bisa meramalkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dengan meramal nasib orang, wanita tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi tuan-tuannya. Karena dengan mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh orang lain, dia akan mendapatkan bayaran yang mahal. Tetapi kalau kita melihat dalam nas kita pada saat ini, setelah mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh wanita tukang tenung itu, ternyata tuan-tuan mereka marah besar karena sumber penghasilan uang mereka
sekarang akan hilang. Oleh karena itu, mereka ditangkap dan diseret kepada pejabat pemerintahan Romawi pada saat itu. Orang banyak pun banyak yang turut serta bangkit menentang. Mereka disuruh oleh pejabat tersebut untuk mengoyakkan pakaiannya dan mencambuk tubuh mereka, kemudian memasukkan mereka ke dalam penjara di kota Filipi. Tentu kondisi yang seperti ini tidak menghalangi mereka untuk terus memuji Tuhan meskipun berada dalam penjara, dalam kondisi tubuh yang terluka. Mereka tetap memuji nama Tuhan. Mereka tetap meninggikan nama Yesus yang sudah dahulu menderita dan yakin bahwa Dia akan sanggup memberikan topangan bagi mereka untuk tetap memperoleh kekuatan. Dan Tuhan pun hadir di setiap puji-pujian yang dinaikkan itu. Oleh sebab itu terjadilah gempa bumi yang hebat yang menyebabkan pintu penjara terbuka. Semua rantai menjadi putus. Mereka tidak terbelenggu lagi. Tahanan semuanya terlepas. Seisi penjara penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga pada saat kepala penjara mengetahui bahwa pintu penjara telah terbuka, dia menyangka semua tahanan pasti melarikan diri. Terlintas dalam pikiran dia atau niat dia, wah, ini tanggung jawab yang besar. Kalau gitu lebih baik saya bunuh diri saja. Dia akan mengakhiri hidupnya. Hingga pada akhirnya ia bertanya kepadanya, bagaimana supaya ia selamat? Mereka memberitahukan kepada kepala penjara itu untuk hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bisa kita lihat bahwa setelah dia menerima Yesus, dia menjadi bersuka cita. Bahkan dia membersihkan luka-luka dari para rasul. Dan ia pun sebagai orang yang mempunyai kedudukan pada waktu itu, beserta dengan seluruh keluarganya, minta dibaptiskan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah ini, saudara-saudara, kita melihat ketika kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, kita perlu membuktikan perkataan kita itu lewat apa yang harus kita lakukan hari lepas hari. Tentu sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, kita tetap membaca Alkitab setiap hari, tetapi juga menerapkannya itu dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Memang tidak langsung berhasil apa yang kita lakukan itu. Maka dari itu kita perlu sediakan waktu kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, melakukan penyembahan dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah bahwa kemuliaannya hadir ketika kita menaikkan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya secara perlahan namun pasti kita akan bisa menjadi saksi yang membuat orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita, akan senantiasa selamat. Karena kita telah percaya bahwa Tuhan Yesus bukan sesuatu yang fiktif, yang tidak ada. Melainkan Tuhan Yesus adalah yang selalu akan memberikan kita perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dan seisi rumah kita akan selalu berada dekat dengan Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk cerita firman Tuhan-Nya pada minggu hari ini. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah ini. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Keluargaku Adalah Surgaku.
selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti fajar